materi untuk satu semester udah Ibu bagikan ya. Jadi apa itu informasi sudah sering dibahas ya. Apa itu informasi? Informasi ada diperoleh dari pengolahan proses ya, informasi. Jadi sedangkan data itu adalah yang real ya, data yang real, data yang nyata. Oke. Walau kadang ada data yang dimanipulasi ya, manipulasi data. Informasi ada dua sifat, perfect, imperfect ya, mengandung unsur ketidakpastian dan unsur ketidakpastian, mengandung unsur. Jadi semakin nanti kamu belajar komputer itu apa, jadi skop informasi itu sangat lebar ya, tidak hanya data diproses kemudian langsung informasi. Dia tadi ya ada ketidakpastian, ada yang pasti ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan metode Kerteni vektor yang namanya kepastian tidak kepastian. Timelines ya, uncertainty ya. Kualitas informasi itu timelines, tepat waktu tersedia manakala dibutuhkan. Jadi misalnya kamu suatu, oke, saya mau mengupdate apa ya data apa mahasiswa sekarang semester kami, itu udah ada terupdate ya. Accuracy itu tadi ya. Jadi sebagai seorang komputer harus apabila ada informasi harus bisa kamu sampaikan itu adalah yang akurat atau yang accuracy ya, akurasi. Reduce uncertainty, ketidakpastian. Elemen of surprise, tidak mengandung unsur kejutan ya, elemen surprise. Kriteria model yang baik. Jadi di sini ada dibangun model, dimengerti si pemakai. Namanya juga model ya. Model itu adalah yang nanti menjadi suatu sebagai acuan ya. Mudah dimengerti, mempunyai tujuan yang jelas, dinyatakan secara jelas lengkap ya, pemecahan masalahnya lengkap, kemudian mudah diatur ya, mudah di mana nih? Oh, kok nggak muncul? Oke ya. Jadi mudah diubah, mempunyai prosedur modifikasi, dikembangkan sederhana ke kompleksnya. Itu namanya model yang baik ya. Jadi kalau misalnya kamu buat sistem informasi penjadwalan, ya harus bisa dari sederhana menjadi kompleks. Tadinya hanya jadwal beberapa mata kuliah, selanjutnya bisa mengembangkannya dengan yang lainnya ya. Hubungan model dengan sistem nyata. Jadi ada sistem ya nyata, real gitu ya. Dia berarti sistem nyata. Di sini ada model komputer, model konsep sistem nyata. Nah, ini dia. Yang nyata itu apa? Di sini dia ya, pemrograman, verifikasi model, validasi model, simulasi, analisis, spesifikasi. Ya, ini namanya juga cycle ya, dari modul ke sistem nyata atau sebaliknya ya. Ini tanda panahnya ya. Kemudian sistem nyata ke model konsep. Konsepnya seperti apa? Itu dia. Kemudian berikutnya adalah tujuan pemodelan. Tujuannya adalah mempermudah memahami apa ini? Itu mana orangnya? Bisa dapat pemodelan sistem ya, pemodelan. Jadi kan ada kamu kalau kita di sistem informasi atau mobile aplikasi ada model, ada prototype ya, ada metode, modul, itu dia. Mempermudah jembatan penghubung antara gambaran sistem dengan modul desainnya. Ini manfaat sistem informasi. Ini di SIM udah dipelajari ya. Pengenalan sistem informasi. Ini di awal ada apa itu hardware, software, interaksi antara manusia. Yang tadi di sistem tadi ada interaksi kiri, kanan, atas, bawah ya, menengah, bagasi, bawahan. Adanya flow of document (FOD), menganalisis dokumen job description-nya. Nah, di sini dibuat komponennya. Tadi ada data, ada informasi, kemudian ada sistem informasi ya, ada data diolah menjadi informasi. Nah, ini informasi ini dalam sebuah komponen sistem informasi. Jadi membuat sebuah sistem informasi itu tadi ya, ada penginputan, ada outputnya. Di sini ada database digunakan, outputnya dikontrol, modelnya dibuat dengan database, inputnya itu adalah sebagai teknologinya. Inilah komponen yang kalau misalnya kamu belajar SIM,
dijelaskan salah satu komponen dari sistem informasi adalah yaitu sebagai berikut. Itu dia, ini ada contohnya dibuatkan ya. Ini masih mengulang-mengulang dari sebelumnya komponen sistem informasi atau kenapa salah pencet? Oke ya. Ini informasi juga komponen of AICBS ya. Ini kalau perhatikan komputer dengan scannernya, ada people-nya, ini telecommunication ya. Ini semua adalah informasi ya, sistem ini contoh informasi di hotel, ada pengolahan data, interaksi manusia, aliran dokumen. Ini diapotik ya. Jadi kemarin ditanya apa judul skripsi yang ada atau yang sering digunakan sesuai dengan yang kamu dengar informasinya. Nah, itu dia membuat sistem informasi di apotik ya. Contoh ada data siapa obat tersedia, nama harga obat, klasifikasi ya. Jadi obat itu nanti dibedakan obat cair atau obat tablet ya. Misalnya informasi setelah itu diolah menjadi laporan persediaan obat bulanan, penjualan obat mingguan. Nah, lain dari situ adalah yang disebut dengan pengetahuan. Jadi ada semacam pola, tata cara memprediksi, inilah yang menghasilkan knowledge ya, pengetahuannya. Sistem informasi di hotel ini pun sama, pengetahuannya. Perhatikan di sini kalau sebelum-sebelumnya ngomong sistem informasi pasti yang kamu ingat adalah datanya apa, informasinya apa. Nah, sekarang itu dari sistem informasi itu, data dan informasi itu, apa kira-kira pengetahuan yang dapat diambil. Contoh, di tamu hotel, berapa kunjungan wisata, daftar menu spesial restoran, nah, itu dia contohnya ya. Inilah yang akan diolah nanti, sehingga sistem informasi itu tidak sederhana ya, bisa dikembangkan lagi. Contoh di sini business informasi system ya. Jadi tadi ada sistem informasi dikembangkan lagi menjadi business. Business itu business ya. Jadi ada dari setiap informasi, dari setiap transaksi itu diperhatikan ya mana yang menjadi transaksi bisnis ya. Jadi mana yang bisa kira-kira dimanfaatkan untuk membuat laporan yang dibutuhkan. Nah, itu dia ya, business information system. Jadi tingkatan kalian tidak hanya membuatkan sistem informasi, contoh tadi di hotel, apotik, apalagi ya, tapi bisa dari pengetahuan tadi dikembangkan. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan untuk memanfaatkan basis data tadi. Contoh di sini pembuatan e-commerce, transaksi pembelian penjualan ya. Kemudian e-business, e-commerce itu yang Bukalapak. Nah, contoh ya. Apalagi pergi-pergi apa ya. Kemudian ya itu contoh ya e-business ya, kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja pembelian tapi ada penjualan jasa. Business ya. Ya, ini banyak ya nya e-commerce itu dia. Ini contoh atau jenisnya. Ada business to business. Kalau di mata kuliah mana komputer masyarakat ini dibahas ya. Business to business, business ke consumer ya, customer-nya. Kemudian ada business to government, government to consumer ya. Konsumen ini ya. Jadi di sini ada hubungan bukan hanya si business dengan pelaku bisnisnya, pelaku bisnis dengan si pengguna atau konsumennya, tapi juga dengan government-nya. Ini menghasilkan dengan business ke business apa sistem informasinya. Ini dengan ini apa menjadi informasinya. Ini dengan ini apa informasinya. Nah, inilah yang menjadi tugas hari nanti setelah kita gisi, silakan dicari contoh ya sistem informasi yang business menjadi ke business-nya. Silakan di-capture ya. Contohnya ini apa? Satu-satu aja. Kemudian jelaskan seperti apa dia. Contoh sistem informasi business ke consumernya apa? Jelaskan. Contoh business ke government ke customer. Nanti ini menjadi tugas untuk pertemuan hari ini setelah ini dikerjakan ya. Oke. Kemudian supaya kamu lihat si sistem informasi ini tidak kok bahasanya itu aja ya, development, model, sistem informasi, apalagi metodologi itu aja kan gitu kan. Ini adalah elektronik ya, e-commerce tadi. Ya sekarang kalau kamu perhatikan di Google Play itu semua adalah berbentuk commerce ya, semua apa namanya ya, dielektronikkan. Nah, ini contohnya ya.
Setelah itu ada lagi nanti payroll, transaction processing system. Jadi kemarin kenapa bertanya apa kira-kira judul, oh bukan di sini ya, atau ya, apa kira-kira menjadi judul skripsi dari jurusan kalian ini ya, kemana outputnya, apa capaian kalau misalnya ke skripsi. Nah, ini ada transaksi processing system. Ini adalah pemrosesan transaksi TPS ya, terorganisis, ada prosedur, ada softwarenya, database. Itu dia, itu membuatkan TPS. Ini pun ada beberapa contoh software yang memang menggunakan transaction processing system ya. Jadi kalau kamu perhatikan sekarang kan ada beberapa kerjasama, misalnya bank dengan petani ya, jadi bank dengan ya UMKM. Itu mereka membuatkan kerjasamanya Pak, itu tadi ya, mempermudah pelaku-pelaku UMKM atau petani misalnya itu tadi ini menggunakan transaksinya ya. Jadi kita perhatikan kira-kira apa transaksi-transaksi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi ya. Di sini ada manajemen information system yang rutin ya, efisiensi operasional, database mengintegrasikan MIS di bidang fungsional yang berbeda ya. Jadi ada data, itu semua kita lihat apa modelnya, dimodelkan sehingga nanti dibuatkan sistem ya. Ini juga esensial DSS. DSS ya, Decision Support System atau sistem pengambil keputusan. Jadi ada sebuah sistem yang digunakan seperti pengganti si manusia atau operator untuk mengambil keputusan ya. Jadi dukungan interaktif untuk keputusan atau masalah non rutin. Ini namanya DSS ya, decision. Ini juga sebuah sistem aplikasi. Ini esensial DSS elemen apa saja pembentuk dari si DSS tadi ya. Jadi makanya Ibu tanya kira-kira seperti kalian capaiannya. Kalau skripsi itu membuat apa? Contohnya, apakah kalau di jurusan informatika memang bisa ke expert system, sistem pakar, atau ini salah satunya decision support system ya. Nah, kalau kalian tidak mungkin hanya sistem informasi manajemen, ada pengembangannya. Apakah itu nanti ke business, karena tingkatannya itu ada lagi ya. Jadi mencakup data yang tidak pengelolaan data yang tidak sedikit ya. Nah, di sini dia ada lagi business information system ya, pengembangannya bertujuan untuk meningkat lagi, ada ke AI, artificial intelligence system, virtual reality system, expert system of other special purpose business. Nah, ini semua basicnya adalah di sistem informasi ya, sistem informasi manajemen. Hanya dia di pengolahan data, kemudian ada semacam pengetahuan tadi dikembangkan. Pengetahuan ini diimplementasikan, diolah, nah itu dia menjadi sebuah pengambil keputusan ya. Apakah itu berbentuk AI, virtual reality, ya, expert system yang sistem pakar ya. Ini the major element of artificial intelligence. Ya, ini tadi ya. Kalau tadi si komputer menggantikan mengambil keputusan seperti manusia, contoh sistem pakar ya, atau membantu pengambil keputusan. Nah, di AI, element of artificial intelligence lebih ini lagi, ada semacam machine ya, mesin. Nah, ini dia contoh di sini. Misalnya kalau misalnya ini kan natural language processing, sewaktu kamu berbicara, mungkinkah di handphone atau di apa itu di laptop, setelah kamu berkomunikasi si user yang di komputer ini bisa mengidentifikasi apa yang kamu sampaikan. Nah, itu contoh NLP. Sekarang kan misalnya kamu oke, kamu keluar negeri, kamu berbahasa, tidak tahu kamu bahasa Cina misalnya, tapi kamu sampaikan bahasa Indonesia, nanti ditranslate. Itu contoh NLP. Artificial Intelligence Vision System ya, sistem. Kebetulan Ibu bidangnya memang kalau di teknik informatika di NLP bukan Ibu ya, tapi Ibu di Vision System, image processing, pengolahan citra, ini robotik, artificial intelligence. Neural network ini adalah sistem yang meniru cara kerja saraf manusia. Jadi bagaimana si sistem dibuat sedemikian berdasarkan misalnya ada rule, ada pengetahuan, knowledge base, itu dibuatkannya neural. Jadi saraf manusia itu ditiru kita manusia dibuatkan sebuah sistem. Ini menjadi expert system, tadi sistem pakar ya. Seseorang yang bisa menggantikan misalnya menentukan gejala
penyakit, apa itu karakter, misalnya ada kelainan seperti autis, itu dia bisa ya expert system itu menggunakan, jadi bisa menggantikan si pakarnya seperti seorang dokter, pakar seorang psikolog, itu dia expert system. Ini virtual reality, ini lebih ini lagi, dan ini bukan hal yang baru ya, bagaimana kita seperti di hidup yang virtual ya, nyata. Jadi sewaktu kita menonton ada tuh film, movie ya, jadi kita seakan-akan di beneran ya, ternyata dia menggunakan efek virtual reality. Nah, itu sebuah teknologi juga. Dan itu sistem informasi juga yang diolah ya, ada beberapa data ya, data yang tadi bisa dihasilkan data glove. Ini juga contohnya sistem development ya, sekarang yang lebih tren itu adalah desain analis di data scientist ya, bagaimana membangun sebuah development ya, sistem development. Di sini ada sistem investigation, analisis, desain. Jadi pengembangannya itu lebih ke sistem development-nya. Mengapa belajar tentang sistem informasi? Nah, ini yang perlu dipertanyakan ya. Kalian dari semester 1, apalagi jurusan sistem informasi, itu selalu sistem informasi. Apa itu sistem, apa itu data. Dan itu tidak apa arti data nyata, apa itu kejadian real nyata, itu adalah data, tidak hanya itu ya. Diolah, diproses, kemudian ada outputnya menjadi informasi. Jadi ada di sini advance in your career, solve problem. Inilah yang menyangkut atau yang membahas atau mengolah sistem informasi ya, advance in your career, solve problem, realize the opportunity, meet your career goals. Jadi seperti kalau di artificial intelligence, kalau kamu suka main game ya, jadi kejadian-kejadian di game itu adalah merupakan atau tekniknya, metodenya yang di game itu adalah merupakan pengembangan dari artificial intelligence ya. Computer in information system, literasi komputer, sistem informasi literasi ya. Jadi sekarang lagi juga selain boomingnya yang data scientist ya, mengolah data, memanfaatkan data, tidak hanya data yang dalam jumlah besar ya, data scientist, dan melihat itu tadi transaksi-transaksi atau mana saja yang bisa dibuatkan business ya, business. Nah, ini dia juga disebut dengan literasi komputer, pengetahuan tentang sistem komputer. Jadi sekarang kita akan selalu tuntut bagaimana literasi kamu. Nah, literasinya apa? Buku, ini literasi komputer. Sistem informasi literasi, pengetahuan tentang bagaimana data informasi itu digunakan. Nah, ini dia. Jadi pengembangannya. Oke, informasi sistem in functional area business, finance and accounting, sales and marketing, manufacturing. Jadi ini semester 5, beberapa sistem informasi ini kan banyak ya. Apakah sistem informasi proyeknya kamu di proyeknya, apakah di softwarenya. Nah, ini pun dibagi lagi ya, apakah di bagian finance-nya, ataukah sales marketingnya, manufacturing-nya. Ini bagian literasi komputer sistem atau komputer informasi sistem literasi. Ini merupakan bagian-bagian dari atau hari ini merupakan memperkenalkan jenis-jenis ya, atau pengembangan dari sistem informasi tadi, dari data menjadi sebuah sistem informasi, kemudian ke sistem informasi manajemen. Dari sistem informasi manajemen dikembangkan lagi bisa berbagai contoh tadi, contohnya transaksi ya, transaction processing system, kemudian ada berbentuk e-commerce ya. Jadi ini silakanlah di capture. Mau diselesaikan hari ini boleh, mau ke minggu depan pun tidak apa-apa. Nah, ini tadi jelaskanlah ini satu-satu, kemudian buatkan contohnya. Contohnya sistem informasinya atau aplikasinya ya. Jelaskan satu, kedua jelaskan sistem informasinya seperti apa. Ketiga adalah jelaskan, carikan contoh ya, contoh aplikasi ya. Business to business. Ini juga demikian. Kemudian contoh jelaskan nanti misalnya contoh tadi kan misalnya Bukalapak. Jelaskan di e-commerce-nya ini elektroniknya bagaimana. Nah, itu dia ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan karena semuanya Arif dari tadi mendengarkan ya. Ada pertanyaan Arif? Cukup?
Cukup, Bu. Oke, kembali ke gizi bisa dikerjakan hari ini atau kalau tidak pun selesai bisa dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya, pertemuan 3. Nadia, ada pertanyaan? Cukup? Enggak ada, Bu. Oke, sampai di sini. Sekian. Selamat siang. Kembali ke gizi. Siang, Bu. Siang, Bu. Yang Bu. Bu. Bagaimana mau record? Mau keluar? Tidak bisa kulihat. Oke.